Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens analisis RRQ Hoshi melawan Aura. Game pertama RRQ Hoshi tadi benar-benar outplay permainan game pertama dengan Kimi daripada seorang Whisking. Selalu mencoba untuk mencuri buff daripada Cloud ya. Nggak megang buff, jadi tadi kayak susah banget mau inisiasi. Dan kali ini RRQ Hoshi yang akan mengambil initiate untuk first picknya. Jadi sepertinya di sini kalau dari kita lihat mereka lebih suka melakukan second pick ya. Karena istilahnya langsung mengamankan dua hero sekaligus. Karena sekarang istilahnya hero-hero itu banyakan yang terbuka ya. Jadi mereka tuh rebut-rebutan, ya udahlah kita second pick aja. Mereka dapat satu, kita dapat dua gitu. Mungkin itu yang sekarang ada di pikiran pemain-pemain ataupun coach-coach pada saat draft pick. Dan kita lihat Valir dan juga Valir dan juga Selena masih menjadi ban yang utama di sini. Kufra bakal langsung di ban sama Aura, takut di pick sama LJ sepertinya. Dan apakah di sini RRQ akan mengamankan Carmilla lagi? Karena emang kalau kemarin dengan Lemon mereka menggunakan Carmilla ya, terutama LJ ya. LJ menggunakan Carmilla, terus langsung dibantu sama Cecilion, itu mereka langsung bermain agresif di awal. Aura tadi punya banget kesempatan buat bermain agresif, tapi sayang banget kayak disia-siakan. Mereka lebih mencoba untuk bermain pasif malah guys ya. Dan itu yang sangat disayangkan menurut gua. Kita bakal melihat Aura di sini apa yang akan di-pick ya. Apakah mereka akan mencoba untuk memenangkan early game di kali ini, atau mereka akan tetap bermain pasif dan membiarkan RRQ untuk memimpin dulu di awal ya sampai akhir guys. Tadi kayak Aura mungkin ada sedikit napas di tengah-tengah guys ya, ketika Cloud bisa mendapatkan VN ya, dapetin beberapa kill itu kayak lumayan, tapi setelah itu ya lumayan agak sedikit mandek lagi kalau boleh dibilang. Dan kita bakal lihat RRQ bakal ngambil Carmilla, Digi dan juga Uranus. Ini sepertinya bakal mengulang kejadian kemarin ya guys ya. Kayak di sini bakal cukup ngeri ya ganking-gankingan daripada RRQ di sini kalau seperti ini. Dan kita bakal melihat pick ketiga daripada Aura, apakah mereka akan mengamankan satu magic damage di sini? Mungkin Digi, mungkin Nana guys ya. Dan ternyata Kaja, karena kita tahu sendiri kombinasi Kaja dan juga Kari ini lumayan kayak apa ya? Lumayan berbahaya, karena setiap kali hero yang diseret istilahnya sama Kaja itu bakal bisa keberas sama RRQ, cukup sakit. Dan di sini sepertinya bakal ada ban yang akan dilakukan sama anak-anak Aura sekali lagi. Mungkin akan nge-shutdown hero-hero daripada Sin. Mungkin Link di sini bakal di ban. Karena tentunya mereka kalau misalkan di sini pakai Kari, itu Linknya bakal mencoba untuk nangkap paling belakang. RRQ Hoshi karena dia pick Digi, mereka bakal ngamanin Esmeralda. Mereka benar-benar tahu kapabilitas daripada seorang Esmeralda ketika melawan Digi, benar-benar tanpa mengindahkan adanya shield tambahan dengan adanya reverse time. Jadi mereka reverse time apa sih? Reverse time bukan sih ultinya? Reverse time kan namanya. Jadi kayak reverse time-nya itu digunakan, tetap aja damage daripada Esmeralda akan istilahnya apa ya? Masuk 100% gitu. Dan kita akan melihat di sini Cloud bakal di ban juga sama Aura, dan Aura akan lagi memilih hero keempatnya. Apakah ini akan menjadi X-Borg atau mereka bakal ada apa nih? Grok udah di ban, Kaja, Digi, Nana masih ada di sini sebetulnya kalau pengen diamankan juga sama anak-anak dari tim Aura. Dan kita lihat RRQ tentunya di sini pickannya mungkin awal-awal belum terlalu kuat, tapi gue yakin dia menyimpan dua last pick yang benar-benar bakal kuat di sini ya. Dan kita akan lihat dua last pick daripada RRQ. Apakah hero yang akan digunakan sama Sin? Ini coba penasaran nih, satu aja hero yang akan digunakan sama Sin apa? Carmilla, Cecilion, dan Digi akan menjadi kunci utama dari tim RRQ. Sepertinya bakal mencoba untuk mendapatkan first blood demi first blood di sini. Sementara kita lihat Granger sepertinya akan digunakan, dan ada gameplay Faramis gini. Jadi pertanyaannya di sini, apakah Faramis di sini yang bakal digunakan sama Lemon? Akankah digunakan sama Whisking bakal sebaik yang digunakan Lemon gitu guys.
Kita bakal melihat di sini perbandingannya, apakah galaknya itu bakal sama, apakah tipe permainannya bakal sama, atau bakal akan ada sedikit perbedaan, mungkin ke arah yang lebih baik, mungkin ke arah yang lebih jelek, karena nggak selalu itu yang lebih bagus. Dalam artian tuh kayak mungkin pas ngelawan tim yang tipenya permainannya seperti ini, bagusan yang mainnya caranya kayak gini, bagusan kalau lawan tim yang agresif mainnya kayak gini gitu guys. Jadi beda-beda. Cecilion akhirnya diamankan di sini sama seorang Clover, jadi nggak jadi nih ya combo Carmilla sama Cecilionnya nggak jadi, dan kita akan melihat di sini lagi-lagi RRQ akan mengamankan Retribution. Tentunya di sini Van Strong bakal menggunakan apa nih guys ya? Menggunakan Purify di sini untuk menghindari stun daripada LJ sepertinya. Kita akan langsung saksikan saja ke dalam in game-nya. Oke, kita akan saksikan di sini Clover akan jalan bersama Phoenix. Sepertinya ingin menghalau pergerakan dari seorang R7 dan juga Whisking. Kita lihat di sini Phoenix akan sedikit terganggu guys ya. Clover mencoba untuk spam skill pertamanya guys di sini, tapi kita lihat R7 level 1 gak bakal bisa diamankan segampang itu. Ya, RRQ kita lihat permainannya benar-benar agresif. Selalu begini kita lihat kalau misalkan mereka bermain kayak apa ya, satu hero core gitu, dia membiarkan istilahnya tuh Grangernya tuh benar-benar farming enak ya. Karena tim-tim yang lainnya itu merusuh gitu ya, mencoba untuk motong creep istilahnya. Jadi kayak mau apa juga susah. Dan kita lihat di sini Granger nggak ngebuff dulu, tapi mereka lebih memilih untuk ngamanin dua Pokemon yang ada di tengah. Jadi mereka kayak ambil early game-nya, mereka coba dua-duanya motong karena mereka hero yang kuat, dua-duanya kuat. Terus mereka ngambil Pokemon air, setelah Pokemon air di-secure semua, baru Sin-nya mengambil buff satu persatu. Dan kita bakal melihat di situ akan ada inisiasi daripada seorang Godiva terhadap LJ. LJ masih bisa melarikan diri di situ. Dan kita bakal lihat Sin mendapatkan buff-nya. Kajanya ini pakai apa sih? Oh, pakai flicker guys ternyata. Dan di sini kita lihat gold-nya masih dipimpin oleh Aura. Kalau bisa dilihat sementara, wah, Flame Shot di situ digunakan sama LJ hanya untuk membantu seorang Sin untuk mendapatkan buff-nya. Darkness di sini bakal sedikit terjebak, langsung menggunakan flickernya untuk melarikan diri. Hampir saja di situ first blood didapatkan sama tim RRQ. Ya, level 5 kita lihat di sini daripada daripada Grangernya, Karinya sedikit ketinggalan guys, masih di level 4. Dan kita lihat RRQ benar-benar memimpin ya, kayak inisiasinya lebih datang. Sementara anak-anak Aura kita lihat yang tadi berhasil melakukan inisiasi ataupun berani melakukan inisiasi adalah Jowhead yang tadi Les coba untuk motong. Sementara sisanya kita lihat pergerakan benar-benar dipimpin sama tim RRQ. Phoenix di sini bakal sedikit terjepit, akan menggunakan flickernya. Di sini kita lihat Sin. Wow, gila, Sinnya benar-benar agak sedikit terlalu maju mungkin ya. Damage daripada Clover jadi maju masuk semua. Dan kita lihat Van Strong akan mencoba untuk mendapatkan kill, tapi masih hanya mendapatkan satu di situ. Whisking yang sudah terlampau berada di depan nggak bisa comeback lagi, dan dia mati pada saat yang kurang tepat kalau boleh dibilang ya. Kenapa kurang tepat gue bilang? Karena di sini menit 2.30 ya, itu seharusnya kayak jamnya mereka spawn tuh buff-buff biru. Tapi sayang sekali tadi RRQ tuh ngambil buffnya lama guys ya. Jadi kayak dia tuh bersihin Pokemon dulu, baru dia ngambil buff. Jadi kayak pas dia mati di menit 2.30, Aura nggak bisa langsung secure buffnya seorang Sin di situ guys ya. Kita bakal lihat di situ R7 sepertinya akan mencolong bukan Klomang, ya jungle kecilnya di sini. Sementara Van Strong akan masih mencoba untuk farming mendapatkan Pokemon air di sini. Cukup baik. Sebetulnya di sini ada satu peluang ya guys buat anak-anak Aura untuk dapetin turtle di sini menurut gua. Kenapa? Karena mereka tahu di sini timing untuk Granger itu waktunya mereka untuk ngebuff terlebih dahulu, dan kita lihat ditarik begitu aja. Dan kita ini tahu banget ya combo combo Kaja dan Kari ini cukup mengerikan, tapi sayang banget tadi nggak sempat mati ya daripada seorang LJ-nya walaupun ditarik, dan itu berbalik menjadi kematian buat teman-teman anak-anak Aura guys. Dan kali ini Sin tanpa buff dulu langsung mengamankan turtle-nya. Dan ini kelihatan banget ya kalau misalkan ternyata Granger ini walaupun di nerf ini masih menurut gua strong kok ya kalau mau dibikinin hyper carry kayak gini. Gua nggak tahu sampai late game akan ke strong kemarin atau enggak, karena semenjak sekarang skill satunya bisa digangguin lah istilahnya ya. Whisking di situ bakal coba buy one sama Jowhead ya, nggak bakal bisa mengalahkan Jowhead untuk sementara waktu. Sin akan mendapat dua buff merah sekaligus di sini dan juga buff turtle. Tentunya Van Strong sudah mulai ketinggalan dari sisi level tuh ya. Kalian lihat ya, ditarik-tarikin, tapi damage daripada Cecilion di situ nggak masuk, dan LJ-nya masih bisa selamat. VN juga ultinya nggak sayang-sayang guys ya istilahnya ya. Mereka tuh kayak benar-benar mencoba menjaga keutuhan rumah tangga gitu. Ketika kayak ada yang ditarik, ulti langsung di pop up ya. Walaupun kayak mungkin mungkin bakal mati juga, tapi mereka berusaha ya udah kayak bisa diamankan, bisa nih diamankan.
Dan itu terbukti menyelamatkan LJ dan ngembalikin ke situasi menjadi keuntungan buat tim RRQ. Sin di sini bakal langsung Sonata aja ke arah anak-anak Aura hanya untuk mengusir sepertinya. Sementara Godiva-nya di situ bakal ngumpet aja. Dia tahu di sini udah rame banget sepertinya. Dan Godiva bakal clearing wave saja, dilempar yang jauh di situ. Sin sepertinya bakal bisa mendapatkan kill di sini kalau misalkan LJ-nya berhasil nge-stun tuh, karena damage-nya sakit banget daripada seorang Granger. Jadi kayak sebetulnya kalau kalian pengen main hyper carry nggak perlu takut ngambil Granger guys, karena emang masih sakit banget, potensial damage-nya juga masih sangat besar menurut gua untuk sekarang ini. Dan kita lihat Sin bakal motong sendiri di bagian bawah ya, karena dia tahu nih anak-anak Aura pada nge-camp semua di bawah, di atas. Jadi itu yang diputuskan sama seorang Sin, hanya dijaga seorang Digi di sini. Mungkin kalau di sini Xbox yang agak sedikit terlalu maju juga bakal dimakan juga. Dan kita lihat R7 bakal maju duluan, mencoba untuk pancingan di sini, mencoba memaksa Darkness untuk menarik seorang R7. Kalau R7 di situ berhasil narik ya, itu pasti kayak digas juga sama Carmilla sama Faramis ya guys. Iya loh, di sini permasalahan anak Aura nggak ada yang cukup keras di sini buat nahanin. Kalau misalkan Camillanya maju, R7-nya Uranusnya maju, siapa juga yang mau nahanin damage. Sementara kita lihat damage daripada Sin udah benar-benar cukup ya, ngeburst Kaja, ngeburst Johead, ngeburst Xbox, itu kayak udah lebih dari cukup. Dan kita bakal lihat di sini akan sedikit kesulitan untuk ngebukain map buat anak-anak Aura. Clover di situ langsung nyalain ultinya, mencoba untuk mengusir. Damage-nya masuk semua, satu orang ditarik. LJ di sini bakal diledakin, LJ bakal mati tapi hidup lagi ya, karena dia ada di dalam area seorang Whisking. Dan kali ini kita lihat LJ walaupun dia sudah menjadi mayat masih mengganggu di situ pergerakan daripada Clover. Dan Uranus kali ini yang akan mendapatkan kill terhadap Xbox. Agak sedikit terlalu overcommit di situ Xbox untuk sepertinya melawan ya, karena dia takut turretnya diharas, tapi ternyata harus mati juga dan turretnya harus bisa diamankan. LJ juga di sini ngamanin anti-Quiras, sementara Aura akhirnya berani untuk mencoba mendapatkan turtle yang pertama kalinya di sini. VM juga di situ benar-benar Diginya ultinya nggak sayang-sayang deh guys ya, karena pada saat dia apa istilahnya membutuhkan ultinya dia bakal langsung pakai. Wah, kita lihat LJ di sini langsung maju, kita lihat apakah bakal dilempar. Wah, itu efek apa ya? Dan kita lihat Van Strong kejepit di situ, akan langsung dibunuh ya. Posisi yang benar-benar salah daripada seorang Van Strong. Gua nggak tahu kenapa dia terlalu maju gitu. Mungkin tadi bernafsu untuk ngamanin seorang Carmilla. Jadi kayak posisinya udah agak di depan, ketarik gigi, terus dimajuin sama Sin juga. Jadi damage-nya masuk semua ke arah seorang Kari. Positioning yang kurang baik. Itulah kenapa alasan gue udah bilang Aura itu membutuhkan susu gajah guys ya. Karena susu gajah itu kayak menurut gue salah satu MM dengan posisinya yang baik banget. Ya, kayak jarang banget dia ke shutdown aneh-aneh kayak gitu. Dan Sin di sini level 13 di menit ke-7, sementara Van Strong-nya level 10. Ya, kalian udah kelihatan lah ya gimana cara dari metode farming, dari ya sebetulnya bukan kayak Sin-nya GG banget sampai kayak farmingnya bisa ngalahin 3 level sih. Emang tapi teman-temannya di sini menyediakan apa ya? Menyediakan gangguan-gangguan supaya Sin-nya benar-benar bebas. Kalian lihat siapa yang bisa gangguin Sin farming dari tadi? Karena di sini LJ, VN sama Whisking-nya benar-benar tukang rusuh ya. Tukang rusuh, lihat ya. Maju di depan-depan ya, LJ-nya sekali nge-stun tuh, lihat. Bam 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 bam, boom, hampir mati kan tuh ya. Hampir mati. Clover di situ kita lihat masukin skill 2 dengan cukup tepat. Tapi Darkness di sini masih menunggu siapa yang bakal ditarik. Lihat, ditarik, kita lihat mencoba mendapatkan seorang VN, tapi kita lihat timingnya gimana guys ya. Menurut kalian gimana guys? Itu gue agak sedikit terlalu gimana ya, istilahnya tuh nggak ada surprise ya. Kalau main KJ itu kan kayak kalian harus mencoba untuk menarik pada saat musuhnya tuh lagi nggak siap, tiba-tiba ketarik gitu kan. Itu kayak musuhnya tuh udah antisipasi nih, gue mau ditarik, tiba-tiba dia keluar flicker ke depan, masuk di antara 4 orang. Jadi kayak agak sedikit membingungkan juga ya pergerakan KJ-nya di situ. 0-2-3 daripada KJ-nya. Phoenix ini juga mendapatkan 2 kill, mati 2. Clover belum bisa mendapatkan kill sama sekali. Sementara Van Strong-nya di sini juga walaupun berhasil kill 2, matinya 2, nggak bisa farming juga. Dan RRQ Hoshi akan memimpin perolehan gold dengan cukup meyakinkan. Sin level 15 di sini di sebelum menit ke-9. Jadi ini salah satu farming tercepat ya. Pokoknya kalau dia sebelum menit 9 sudah level 15, menurut gue salah satu farming tercepat guys.
Van Strong di sini masih berusaha dan struggle, bahkan buat ngalahin level Uranus aja kayak agak sedikit apa ya, empot-empotan. Phoenix di sini bakal maksa buat defense. Itu paling jelek itu maksa defense guys. Karena pada saat kalian turretnya udah pasti hancur, kalian coba defense, kalian tuh memberikan dua lubang sekaligus guys. Dapetin kill, dapetin turret. Jadi kayak itu jelek banget ya. Kalau misalkan offlaner yang udah, kalau misalkan kalian mati tapi turretnya masih utuh, itu bagus. Itu namanya buying time buat teman-teman kalian buat memberikan pressure ke arah yang lain. Tapi kalau misalkan kalian mati juga, terus turretnya hancur juga, jadi itu kayak menurut gua nggak ada tujuan. Dan kita bakal melihat di sini scene bener-bener enak banget farming dari tadi, nggak ada yang gangguin. Ya, tapi karena kalau kalian lihat di sini nggak bisa digangguin karena emang temennya ngerusuh tuh, lihat ya, R7 yang ngerusuh, semuanya ngerusuh. Bahkan pada saat Lemonnya masih jauh aja, Lemonnya masih jauh, Sinnya masih jauh aja, mereka udah berani ngerusuh duluan. Jadi itu kayak ya udah, kita bakal tahan lama banget ya. Kalau Sinnya ntar dateng, tinggal istilahnya ngasihin damage satu-satu. Dan sini Darkness bener-bener nggak bisa maju juga ya, tiap kali kecicil-cicil di Sonata langsung habis gitu ya darahnya. 5 item ROM di sini kayak udah menjadi staple banget ya. Setiap game hampir udah 2 hari terakhir gue lihat setiap game itu 5 item ROM, kayak udah wajib gitu ya menggunakan 5 item ROM. Kita lihat Darkness di sini akan langsung hilang di situ saja, dikasih tali, damage-nya bener-bener ini kayak emang kalau main Digi tuh harus gini guys ya. Kalau main Digi tuh harus agresif ya, jadi talinya tuh efektif. Kalau misalkan kayak main Digi pasif itu menurut gua agak sedikit buang-buang waktu guys ya, karena Digi itu kalau pada saat bermain pasif juga kasihan ya, tugasnya jadi kayak nggak jelas. Sin kita lihat sudah mengamankan, Van Strong di situ akan mengamankan Bloodlust X sepertinya buat mendapatkan tambahan darah. Mendingan ngamanin ini sih gue bilang, Wings of Apocalypse mungkin ya, karena sekarang dia terlalu lembek istilahnya. Jadi kalau tim fight jangka panjang juga nggak bisa terlalu gimana-gimana, atau bahkan mungkin nambahin attack speed ya, Golden Staff atau Windtalker mungkin akan menjadi pilihan yang cukup baik, atau bahkan Corrosion. Tapi enggak lah ya, kayaknya Golden Staff sih bagus. Aura masih kebingungan di sini gimana caranya dia bisa keluar. Darkness bakal buka, kita lihat langsung menarik seorang Digi. Digi bisa diamankan di situ, bukaan yang cukup bagus di situ, tebak-tebakan daripada seorang Darkness yang ternyata berhasil mendapatkan Digi ya, bukan sesuatu yang buruk ya. Tadi kalau misalkan Diginya ada backupnya itu mungkin Kajanya langsung mati karena dikasih tali, istilahnya langsung di bersamasin, nggak ada yang bisa melawan juga. R7 di situ mencoba untuk dicicil-cicil. Ya, Lord Enhance ya. Jadi makin kuat sepertinya di sini Lordnya. Di menit ke-12 ini, anak-anak Aura mencoba untuk keluar ya dari zona nyamannya, mencoba untuk melakukan inisiasi. Kita bakal lihat, lihat ya, sekali kena itu, Clover, lihat Clovernya langsung mati, ditarget abis-abisan, mencoba untuk menyeret Sin ke bagian dalam. Sin berhasil diamankan di situ. Van Strong masih hidup tapi dikejar sama 3 orang sekaligus menggunakan Purify, dikasih flame shot guys ya. Tapi kita lihat Whisking juga nggak berani untuk ngejar. Sementara kita lihat Xbox-nya di sisi yang lain bakal dikejar juga. Jadi tim fight-nya udah bener ya, tim fight-nya udah pertama kali ngincer, tapi kita nggak melihat damage daripada Clover ini cukup menyeramkan ya. Kayak walaupun damage-nya masuk, kita lihat nggak gitu sakit istilahnya. Dan Van Strong juga nggak mendapatkan kill sama sekali ya dari tim fight sebelumnya. Dan R7 di sini bakal ngeharas terus daripada seorang Godiva. Kemungkinan nggak bakal dikasih balik. Di sini juga damage daripada Godiva nggak bakal cukup. Dia mencoba melempar R7, kita lihat ya. R7 nggak mau bunuh dulu guys. Dia nggak mau bunuh ya, kasih timing di situ sepertinya dan akhirnya dibunuh. Oke, udah siap Lord ya. Gua bunuh nih kalau udah siap Lord nih. Ya, mereka kayak main petak umpet terlebih dahulu di sini. Carmilla di sini bakal menyiksa cowoknya sepertinya guys ya. Karena cowoknya itu kan si Cecilion guys ya. Kita lihat damage daripada Kari, mencoba masuk damage terhadap seorang R7, masih belum cukup, masih terlalu geli-geli. Regeneration-nya masih terlalu tebal di sini kalau boleh dibilang. Darkness bakal coba untuk melarikan diri, masih menyimpan ultinya dengan sangat baik. Dan R7 sini akan mulai nebein Lord guys ya, karena di sini adalah timing yang baik. Karena kita lihat tadi RRQ juga melihat bahwa anak-anak Aura semuanya lagi butuh untuk regain buat HP-nya, mananya. Jadi mereka melakukan kesempatan ini untuk melakukan Lord. Dan Lord berhasil diamankan dengan sangat baik di sini sama tim RRQ. Kita akan langsung melihat pushnya. Di sini sementara Aura baru mendapatkan 2 turret ya dengan selisih gold sekitar 8 atau 9.000 saja. Ya cukup jauh di sini bisa dibilang. Van Strong pun nggak bisa mendapatkan killnya
Karena emang permainan daripada RRQ di sini cukup pintar dan mereka nggak mau kayak terlalu terjebak di antara carry. Jadi kayak tarik ulur gitu. Jadi kalau misalkan carry-nya mau masuk itu dia bakal masuk di range anak-anak RRQ bisa nge-burst dia. Jadi kayak selalu dijagain, selalu bikin kayak apa ya, barikade buat barisan depannya juga supaya barisan depannya nggak bisa di-burst sama Van Strong tanpa Van Strongnya bisa di-damage. Kita lihat R7 sudah kelihatan sini. VN bakal mencoba untuk ditarget, dilempar bom di situ. Ya, Darkness tadi udah mau hampir nyamperin giginya, tapi masih nunggu. Darkness di sini punya flicker, kita bakal lihat apakah flickernya bakal efektif di sini. Sepertinya yang diincar adalah seorang Sin. Wah, itu Sin bisa ditarik tuh. Kalau langsung di flicker tadi Sin bisa ketangkap sih itu sebetulnya ya. Sebetulnya kalau misalkan agak sedikit nekat, kalau misalkan dipaksa perang terjadi itu Sin bisa diamankan sebetulnya. Dan kita lihat R7 berada di depan, LJ berada di depan. Itu masalahnya ya kalau misalkan Darkness di situ bakal langsung narik seorang LJ, bukan target yang tepat. Kita lihat ulti langsung di pop up sama seorang Faramis di situ. Mereka tentunya kalau fight pasti bakal di daerah situ semua ya. Yang mati hanyalah seorang VN seperti di situ ya. Walaupun bisa hidup kembali, tapi bakal mati. R7 di sini akan menemani seorang Sin untuk mengamankan buff dulu. Ya 10.800, sedangkan kita lihat Grangernya 3 BOD dong. Wow. BOD sekarang ini emang lagi laku-lakunya guys ya. Kayaknya dibandingin gue beli item macem-macem udahlah. Pokoknya gue sekali burst tembak aja guys ya. Dengan 3 BOD. Tadi juga Rek menggunakan Johead 2 BOD. Kali ini Sin 3 BOD guys ya. Apakah di sini 3 BOD akan menjadi the next level meta berikutnya? Karena mereka pengen ngedapetin burst damage yang cukup sakit. Jadi ya udahlah, kita spam BOD aja. Nggak perlu item-item lain di sini. Uranusnya sendiri sudah 10.000 guys ya, sudah mengamankan Ice Queen One, udah ngamanin buku juga. Jadi Uranusnya di sini nggak benar-benar full tank, dia ada kayak semi magic juga. Dan apa yang bisa dilakukan Aura di sini pertanyaannya? Apakah mereka bakal bisa comeback? Kemungkinan comeback mungkin adalah pada saat mereka kajanya berhasil nge-shutdown seorang Sin ya di awal-awal. Entah gimana caranya dia bisa nyolong. Terus karinya bakal free hit bebas, itu mungkin bisa comeback guys. Hanya itu sih menurut gue peluang satu-satunya. Kajanya harus dapetin Granger. Selama kajanya nggak dapetin Granger menurut gue bakal susah banget. Soalnya di sini kayak misalkan Godiva masuk aja tuh bakal banyak banget yang cover. Digi ada covernya, ya Camilla bisa cover, ada ulti Faramis juga. Bahkan kayak walaupun Sinnya ketarik, kalau Faramisnya sempat bisa ngidupin lagi, itu mereka paling nggak masih bisa comeback guys. Paling nggak Sin itu pada saat dia Edo Tensei ya, Edo Tensei itu dia bisa ngekill paling nggak mungkin 1 atau 2 tim Aura dulu guys. Karena istilahnya pada saat dia dalam mode Edo Tensei kan dia udah nggak takut mati kan, kayak musuh utamanya adalah waktu. Jadi dia paling nggak tuh maju mukil, paling nggak tuh bunuh 1 kalau nggak 2 gitu. R7 di sini sendirian, kita lihat apakah damage-nya bakal cukup. Dihajar sama seorang Van Strong, masih bisa lari di situ kita lihat ya. Bener-bener keras ya. Ada Ice Queen One, ada buku, ada Oracle juga kalau nggak salah tadi mungkin. Kita lihat, wah ini nih, ini yang ditunggu-tunggu guys ya. Itulah yang ditunggu-tunggu sama anak Aura, akhirnya kejadian juga. Gimana caranya Sin tiba-tiba bisa keambil? Pertanyaannya di sini, apakah mereka bakal berani untuk ngelord? Karena ini adalah waktu yang tepat banget mereka untuk team fight. Tanpa adanya Sin, damage-nya istilahnya bakal berkurang, gue boleh bilang berapa persen ya? Mungkin sekitar 60% damage-nya bakal berkurang habis-habisan. Godiva di situ kita lihat terkena VN aja damage-nya habis banget. Dan kita bakal lihat di sini akan perang dipaksakan. Ya, Van Strong sendiri mencoba untuk benar-benar menjaga jaraknya. Langsung dimasukin di situ VN dengan sangat baik melakukan Winter Trancheon di situ. Satu persatu di sini anak-anak RRQ bakal mati, nggak ada damage yang cukup. Ya, VN mati, Whisking mati, Uranusnya masih hidup, hanya tinggal Carmilla dan Uranus kok bilangnya apa sih tadi? Uranusnya masih hidup dan Van Strong di sini bakal terganggu akan untuk mencoba merusuh ke arah Uranus. Uranusnya malah ngebunuh di sini ya. Unstoppable daripada seorang R7 dengan darah yang masih penuh karena tadi karinya nggak benar-benar full mau team fight guys ya. Dan di sini adalah kenapa gue bilang kayak R7 salah satu mungkin dengan makro yang paling baik juga buat offlaner karena dia benar-benar tahu perhitungannya kapan dia harus masuk, kapan dia harus keluar, kapan dia bisa mendapatkan kill, kapan dia harus mengamankan kill, dan jarang lah dia untuk mati konyol. 5-0 bahkan ya Uranusnya di sini. Jadi kayak itu udah kayak best possible skenario ya. Scene-nya dimatiin duluan, ditarik sama Kaja,
Tapi tetap aja tuh nggak bisa gitu ya untuk gimana caranya aura ini untuk mendapatkan kill tambahan atau mendapatkan objektif lain ya, misalkan Lord gitu ya, bener-bener nggak bisa didapetin. Kita lihat R7 akan coba langsung masuk ke titik perlawanan belakang, mencoba mengarah terhadap sarang Van Strong. Sementara kita lihat Lordnya akan diamankan sama Grangernya. Van Strong bakal dikejar terus, lihat R7 ya. Bakal kasih stiker, maju-maju terus, Van Strongnya lari, monster kill by R7. R7 di sini dengan Uranusnya benar-benar kuat banget, lifesteal-nya kenceng, damage-nya sakit, bahkan dia tempelin Kari pun nggak takut. LJ harus mundur terlebih dahulu, Lord bakal spawn di bawah, dan ini sepertinya bakal nightmare buat tim Aura. Ya. Karena di sini Uranusnya benar-benar nggak bisa di-kill, dengan execute-nya juga gampang banget buat mengarahkan ke seorang Kari. Dan kita lihat Lord sudah mulai bergerak di bagian bawah, Digi-nya masih mati. Ya, mencoba untuk ngebukain map, bakal hidup sekitar 26 detik lagi. Tapi enaknya Digi ya, pas mati itu dia bisa spawn di mana aja. Jadi dia pada saat dibutuhkan mungkin nanti bakal siap. 17 detik, Van Strong belum hidup, nggak ada yang bisa cicil Lordnya. Siapa yang mau cicil Lordnya guys ya? Ketika di sini Van Strongnya nggak ada, damage-nya nggak bakal cukup juga. Dan kita lihat di situ bakal didiemin aja, sepertinya mencoba untuk nge-push ke daerah lain ya, karena di sini turret tengah juga belum hancur. Mencoba untuk mengamankan, langsung Sonata saja untuk mengusir sepertinya. Tapi kita lihat Darkness sudah matanya mulai mengintai ya. Jangan sampai di sini Sin bisa ditarik di awal-awal lagi guys, karena sangat bahaya guys ya. Yang ditarik adalah Uranus di sini, apakah damage-nya bakal cukup? Dan kita lihat dilempar ke dalam, dan hanya itu guys ya, tarik dan dilempar itu yang bisa ngebunuh Uranus daripada R7. Tanpa itu menurut kita nggak bakal bisa diamankan secepat itu guys ya. Bahkan kayak tarikan sekitar 1,5 detik ditambah damage daripada Van Strong aja masih belum cukup guys di late game seperti ini. Dan tanpa adanya Uranus di sini sepertinya bakal ada sedikit kelegaan. Mungkin kayak dapetin Uranus ini sama dapetin Sin ini agak sama leganya mungkin ya. Dan Uranusnya R7 akhirnya mati juga guys, 6-1-3 ya. Tadi 6-0 guys, nggak bisa disentuh sama sekali. Dihajar 3 orang, dihajar 2 orang, masuk ke bus yang ada Karinya tetap aja nggak bisa diamankan. Dan kita lihat di sini Kajanya sudah mulai menunggu lagi dengan ultimate yang hidup. Dan bakal dipancing di sini sepertinya ya. Dan RRQ benar-benar nggak mau keluar, ya, masih ngetes dengan flame shotnya. Nah, begitu ada Uranus, mereka mau coba untuk melakukan inisiasi lagi nih. Godiva mengamankan Athena Shield di sini. Tentunya bakal menjadi lebih keras. Gue belum melihat ada damage yang ngeri banget sih daripada Kari di sini. Kayak nggak bisa dia nge-clearin satu-satu. Selalu RRQ kayak tim fight-nya juga rapi, mundurnya kayak berbareng-barengan gitu, nggak ada yang ketinggalan. Darkness masih menunggu di belakang. Mungkin bakal janjian nih sama Karinya, "Weh, gue udah di sini ya. Kita lihat-lihat nih ya. Kita bakal mencoba untuk ngegeng kanan kiri depan belakang atas bawah nih." Phoenix di sini yang bakal dituju sepertinya. Kita lihat Sin sedikit terbuka, kita lihat oke, Darkness akan langsung menggunakan flickernya, mencoba untuk kabur, dilempar saja sama seorang Godiva. R7 akan menjadi yang terdepan. LJ kita lihat bakal dicicil abis-abisan, harus mati, kehilangan immortality-nya, bakal menggunakan Winter Truncheon di saat-saat terakhir dan masih bisa escape daripada LJ. Benar-benar baik di situ. Kita lihat apa ya namanya ya, mikronya benar-benar sangat baik. Karena itu berdasarkan kayak timing, refleks itu semuanya bagus banget. Dan gara-gara sedetik aja di situ Winter Truncheon bisa menyelamatkan nyawa daripada seorang LJ sehingga nggak harus mati. Karena kalau LJ mati mungkin dia bakal hilang dari Land of Dawn buat sekitar 30 detik bisa dibilang. Godiva, waduh, VN ngebuka map di sini nggak kelihatan baik di sini untuk VN, agak sedikit buruk ya judgement yang ditimbulkan. Ini jarang-jarang loh kejadian ya, anak-anak RRQ ada yang ngebukain sendiri gitu, apalagi seorang Digi itu menurut gue lumayan jarang. Dan kita lihat VN walaupun mati masih efeknya besar banget ya, bisa ngintip-ngintip. Lord di sini bisa diinisiasi, R7 bakal mencoba untuk ngepres di bagian atas dengan magic damage-nya. Di situ ada Ice Queen One, ada buku juga, jadi cukup sakit mungkin magical damage-nya. Dan kita akan melihat di sini apakah bakal ada inisiasi daripada Aura ya secepat mungkin di sini. Faramis bakal bisa untuk masuk all in di sini mungkin kalau misalkan Lordnya pengen diambil. Karena di sini gue yakin anak RRQ nggak mau segampang itu untuk ngasih apa ya istilahnya ya. Waduh, kita lihat R7 di situ apakah akan mati? R7 bakal diamankan begitu saja, tapi dengan adanya Edo Tensei tentunya di sini nggak akan memudahkan buat anak-anak Aura. Mereka harus fight menjauh sepertinya dari dari buletan-buletan itu guys.
karena sangat berbahaya. Sin di sini seperti harus mundur, VYN sudah hidup, dan di sini LJ kita lihat dikejar sama seorang Godiva yang mencoba dikejar terus. Van Strong bakal mencicil-cicil, darahnya mulai sekarat, nggak ada yang TB-in di sini. Phoenix, waduh, di reset lagi. Itu sayang banget sih. Di sini menurut gue anak Aura terlalu terlalu banyak riset kalau gue bilang. Dan di sini harus ada satu orang mungkin yang balik ya, supaya untuk menghalau seorang LJ melakukan split push di sini. Kayak tadi mungkin kalau nggak dikejar rame-rame ya, mungkin kayak satu orang TB-in, itu Karinya bisa balik lagi untuk menyelesaikan Lord dengan sangat cepat. Kalau misalkan dia reset sebentar dia reset, itu yang bikin gawat. Kita lihat Darkness itu bakal diamankan, Sin akan kehilangan immortality-nya, dan kita lihat akan di reset lagi kah di sini? Kita lihat masih belum di reset. Ada Whisking, ada LJ, ada R7 lagi, dan kita lihat Van Strong di sini masih dengan sangat meyakinkan guys ya darahnya. Tapi kita lihat siapa yang akan mendapatkan Lordnya. Lordnya didapatkan Carmilla guys ya, bukan berita baik di sini. Kita lihat udah masuk semua creepnya. Aura terpaksa untuk mundur semuanya, dan di situ Carmilla daripada seorang siapa tuh yang main Carmilla ya, Carmilla LJ benar-benar save the day, dan Creep akan langsung menghancurkan base daripada anak-anak Aura. Jadi kalau tadi didapatkan sama anak-anak Aura pun Lordnya, kemungkinan bakal tetap RRQ yang bakal menang karena emang istilahnya tuh udah jebol ya. Dan tadi split push daripada seorang siapa? Tadi yang melakukan split push. Uranus ya, Uranusnya benar-benar berhasil untuk masukin creepnya ke bagian dalam. Dan gitu aja analisisnya. Jadi selamat RRQ benar-benar bermain jauh lebih rapi. Aura sendiri gimana ya? Terlalu banyak mungkin ya catatan-catatan di sini buat Aura. Pertama mungkin kayak mereka tuh nggak bisa memposisikan gimana caranya Van Strong itu aman farmingnya. Sementara RRQ selalu bisa bikin scene-nya itu bebas. Itu kayak mungkin pelajaran yang paling umumnya lah guys ya. Jadi ya gitu aja lah guys ya analisisnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Clemens. Kita bakal jumpa lagi besok. Bye-bye.